Soeharto pertama-tama membahas mengenai perkembangan moneter dan keuangan negara, dan perlu saya sampaikan bahwa inflasi bulan Juli adalah 0,68%. Dengan demikian, untuk tahun anggaran adalah 1,45% dan untuk tahun takwim 4,70%. Saudara-saudara, kalau dilihat dari tahun takwim, yaitu Januari sampai Juli, 4,71% itu lebih rendah dibanding dengan tahun takwim yang terjadi pada tahun 1995, yaitu 6,09%. Inflasi sebesar 0,68%. Penyebab perubahannya karena kelompok makanan prosentasenya sebesar 1,04%. Ini ada kenaikan dibanding dengan bulan Juni yang lalu. Kelompok perumahan ada kenaikan 0,42%. Kelompok sandang ada kenaikan 0,51%. Dan kelompok aneka barang dan jasa ada kenaikan 0,55%. Perlu saya kemukakan bahwa kelompok makanan ini yang naik justru telur, susu, ya, ikan segar, ikan diawetkan, ya, daging dan hasil-hasilnya. Nah, sedangkan yang minus itu justru bumbu-bumbuan, sayuran, lemak, dan minyak, makanan jadi dan makanan lainnya. Sehingga di dalam pengarahannya, Bapak Presiden menyampaikan bahwa meskipun angka 0,68% itu cukup moderat, tetapi sebetulnya tidak perlu terjadi. Karena kalau dilihat dari pengadaan telur, susu, lebih-lebih ikan segar yang sekarang ini musim panen, ya, angin timur, ya, bukan angin barat, termasuk juga ikan yang diawetkan, itu persediaannya ada. Nah, mungkin ini terletak pada distribusinya. Nah, untuk itulah, seperti sidang yang lampau, Bapak Presiden menginstruksikan kepada menteri-menteri terkait untuk mengadakan checking mengenai masalah produksi dan pengadaannya dan kemudian distribusinya. Lebih-lebih kita menjelang bulan-bulan yang akan datang agar diadakan check and recheck yang menyangkut masalah distribusi, ya, dan tentu saja pengadaan daripada komoditi-komoditi yang diperlukan oleh rakyat itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga kalau dilihat dari pengembangan inflasi bulan-bulan yang akan datang, diharapkan dapat ditekan lagi. Kemudian jumlah uang beredar pada akhir Mei tahun 96
adalah sebesar 53 triliun 751 miliar rupiah. Ini yang dilaporkan mengenai perkembangan moneter dan keuangan negara kita. Hal lain yang berkait dengan neraca perdagangan kita, dalam sidang kabinet dilaporkan untuk ekspor bulan Mei tahun 96 adalah 4 miliar 75,2 juta US dollar, terdiri dari migas 870,5 juta US dollar dan non migas 3 miliar 204,7 juta US dollar, sedangkan import terdiri 3 miliar 872,1 juta US dollar, migasnya 278,1 juta US dollar dan non migasnya 3 miliar 594 juta US dollar. Sehingga neraca perdagangan kita untuk bulan Mei tahun 96 adalah 203,1 juta US dollar. Nah, untuk Januari sampai Mei tahun 96 dilaporkan ekspornya 19 miliar 346,0 juta US dollar dan impornya 17 miliar 179,4 juta US dollar, sehingga terjadi surplus 2 miliar 166,6 juta US dollar. Saudara-saudara, ekspor 10 besar hasil industri juga dilaporkan. Ternyata dari 10 besar nilai ekspor hasil industri semuanya ada peningkatan, kecuali yang turun adalah ekspor pengolahan kayu. Tekstil naik 10,36%, pengolahan kayu turun 1,23%, sedangkan pengolahan karet naik 8,43%. Yang terbesar adalah besi baja, ada kenaikan 38,52%. Kemudian pengolahan kelapa dan kelapa sawit 18,96%, dan kertas ada kenaikan 5%, dan yang terbesar lagi kenaikan ekspor ini adalah emas dan perak logam mulia perhiasan, itu 67,67%. Makanan dan minuman juga ada kenaikan 34,05%. Saudara-saudara, komoditi strategis yang dilaporkan mengenai pupuk, kondisi stok akhir daripada pupuk baik urea, TSP maupun ZA dilaporkan cukup aman dan stoknya cukup baik. Semen, realisasi pengadaan bulan Juni tahun 96, prognosa Juli tahun 96, dan rencana bulan Agustus dengan kebutuhan setiap bulannya dilaporkan cukup memadai. Stok pada akhir bulan Agustus berjumlah 845.304 ton, yang berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan semen dalam negeri. Demikian juga kertas, baik itu kertas tulis, kertas koran, kertas industri, pengadaannya cukup aman. Garam nasional untuk Juli sampai Oktober tahun 96 28.000 ton, sehingga total pengadaan sebesar 1.458.000, ya 1,4 juta ton itu dapat diatasi. Minyak goreng pengadaannya juga dari bulan Juli sampai Oktober 1.615
1,6 juta ya, 1,6 juta ton dan dipenuhi seluruhnya. Dengan demikian pengadaan rata-rata per bulan 403.9 ton itu dapat diatasi. Mengenai harga minyak goreng juga terkendali, besi baja dilaporkan juga cukup aman, dan disinggung juga mengenai perkembangan pengendalian impor buah-buahan. Karena rancangan peraturan teknis yang berisikan isyarat mutu buah-buahan khususnya anggur, pir, apel, dan jeruk ya, telah disusun. Untuk itulah Bapak Presiden menginstruksikan agar impor dapat ditekan seminim mungkin dan ekspor dapat ditingkatkan senantiasa, agar digalakkan masyarakat untuk memakan buah-buahan produksi dalam negeri. Nah, ini juga penting tadi kaitannya dengan impor buah-buahan tadi. Nah, di bidang pertanian, baik mengenai pertanaman padi musim tanam tahun 96, ada kenaikan 13,89%, baik itu dari intensifikasi suprainsus ya, baik khusus maupun umum. Demikian juga jagung ada kenaikan 50,39% musim tanamnya, dan tanaman kedelai juga ada kenaikan 6,93%. Saudara-saudara, di bidang pertanian dilaporkan juga mengenai penyaluran pupuk urea tablet yang dilaporkan jumlah pupuk yang sudah disalurkan mencapai 116.593 ton atau 41,75% dari rencana. Ini ada kenaikan. Nah, yang mengacu kepada pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah yang setiap ada sidang ini harus dilaporkan, bahwa ternyata percepatan pemanfaatan lahan gambut itu terjadi, di mana memperhatikan pelaksanaan penggalian saluran di daerah Dadahub yang cukup pesat, maka subsistem yang ada di daerah itu akan dapat difungsikan tanpa menunggu selesainya pembangunan saluran primer. Dengan demikian, maka lahan gambut yang dibuka untuk budidaya tanaman pangan sudah dapat dimanfaatkan lebih awal dan bertahap. Selain upaya modifikasi tersebut, pelaksanaan fisik pembukaan lahan gambut ternyata sudah lebih cepat dari yang direncanakan, sehingga Departemen Transmigrasi akan mengambil langkah agar lahan yang telah selesai dicetak dapat segera dimanfaatkan tanpa mengganggu perencanaan daripada transmigrasi kita. Didasarkan pada perkiraan luas lahan yang dapat dijadikan sawah sekitar 630.000 hektar dan dengan alokasi 2,25 hektar per kakak, maka secara bertahap selama 5 tahun dapat ditempatkan 280.000 kakak transmigran. Dalam kaitan ini, Bapak Presiden juga memberikan pengarahan agar percepatan-percepatan yang sudah dilakukan itu bisa terjamin, khususnya diusahakan keseimbangan dan penelitian, tidak saja kecepatan tapi juga pematangan dan pengolahan tanah dalam rangka mengajak transmigran untuk berpindah ke sana. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga dilaporkan mengenai penandatanganan kemitraan usaha tani antara pengusaha dengan petani mencapai angka 33,78 miliar rupiah, yaitu untuk kegiatan usaha tanaman pangan dan hortikultura, di mana swasta berasal dari perusahaan swasta sebesar 18,46 miliar rupiah, BUMN 15,07 miliar rupiah, dan dari koperasi 250 juta. Sedangkan petani yang dapat dilibatkan sebagai plasma tergabung dalam 11 unit koperasi KUD
28 kelompok tani, 1 BUMN, dan 4 perusahaan swasta. Di dalam sidang juga dilaporkan mengenai pelepasan varietas baru padi dan jagung. Jadi galur padi sawah sudah dilepas, yaitu dengan nama galur Maros, berumur sekitar 115 hari dengan produktivitas 4,5 sampai 9 ton. Ini nasinya pulen. Jadi tekstur nasinya itu pulen. Kemudian Cilosari juga demikian, itu nasinya pulen. Tapi untuk galur Batang Ane ini bisa mencapai 4,5 sampai 10 ton atau rata-rata 6,4 ton per hektar, tapi nasinya perah. Galur Digul juga begitu, 5 sampai 7 ton, tapi selain tahan terhadap wereng dan hawar daun, tekstur nasinya juga perah. Jagung hibrida yang disebut P6, P7, P8, P9, sehingga Bapak Presiden menyampaikan agar galur-galur varietas baru itu segera dimasyarakatkan. Ini penting untuk para petani. Karena apa? Dengan telah dilepaskannya galur padi dan jagung unggul tersebut, maka petani sudah memiliki pilihan untuk mengganti varietas yang akan ditanam. Sehubungan dengan itu, PT Sanghyang Sri telah ditugasi untuk memproduksi padi unggul yang sudah dilepas tersebut dalam jumlah yang cukup untuk disebarluaskan kepada para petani. Pengembangan industri gula keluar Jawa juga dilaporkan. Antara lain, pabrik gula baru yang akan dibangun di luar Jawa. Di Provinsi Lampung ada 2 unit, yaitu di Pakuan Ratu. Kemudian di Lampung Tengah dan Lampung Utara, ini mencapai 20.000 hektar. Kemudian Sumatera Selatan di Batu Raja. Kemudian juga Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, mencapai 400.000 hektar. Kalimantan Timur telah disurvei 28.000 hektar di Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, dan juga Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo akan mencapai 12.000 hektar. Di Sulawesi Tenggara, Kendari, di Kecamatan Tinanggea seluas 19.500 hektar, di Kecamatan Lamboya seluas 13.000 hektar. Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah juga telah dipersiapkan seluas 8.000 hektar pabrik gula baru. Nusa Tenggara Barat ada 25.000 hektar. Kemudian di Maluku Tenggara ada 27.000 hektar. Demikian juga Maluku Tengah ada 21 hektar. Termasuk Provinsi Irian Jaya, lokasi pengembangan yang sudah disurvei berada di Kabupaten Muting sebanyak 518.700 hektar. Ini yang terbesar. Yang terbesar. Di Maroke ada 68.800 hektar. Provinsi Timur Timur juga ada 32.000 hektar, khususnya di Kabupaten Manufahi, Manatuto, dan Vikeke seluas 26.000 hektar, dan Kabupaten Los Palos seluas 6.000 hektar. Dengan demikian, maka areal tebu yang potensial dalam dikembangkan mencapai 893.594 hektar, dan 169.000 hektar diantaranya akan segera dimanfaatkan secara bertahap sampai tahun 2000. Apabila rencana pembangunan pabrik gula baru di luar Jawa ini terlaksana, maka secara bertahap kekurangan produksi gula dari Jawa akan dapat dipenuhi, dan bahkan pada tahun 2000 produksi gula akan bertambah menjadi 2,97 juta ton, yaitu 1,46 juta ton dari produksi gula di Jawa dan 1,51 juta ton dari produksi luar Jawa. Pengarahan Bapak Presiden agar ditawarkan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam melaksanakan pabrik gula baru tersebut, sehingga kekurangan gula kita bisa dipenuhi. Nah, ini yang berkait dengan bidang. Sampai dengan bulan Juli tahun 96, jumlah KUD mencapai 9.246. KUD yang aktif sejumlah 8.850 unit, berarti 95%, dan yang tidak aktif memberikan pelayanan 395 unit atau 4,27%,
Di antara KUD aktif tersebut terdapat 5.943 KUD mandiri, sedangkan sejumlah 2.907 unit lainnya belum mandiri. KUD yang tidak aktif memberikan pelayanan umumnya berada di daerah yang secara ekonomis kurang layak seperti di daerah transmigrasi baru, perbatasan, terisolir, dan desa tertinggal. Untuk itu, sedang dilakukan upaya penataan organisasi, manajemen, dan usahanya diharapkan dalam tempo yang tidak lama, KUD-KUD yang tidak aktif tersebut telah dapat menjadi KUD mandiri. Dilaporkan juga bahwa dari 5.943 KUD mandiri, 2.695 unit diantaranya digolongkan sebagai usaha berskala menengah dengan volume usaha di atas 1 miliar rupiah. Nah, ini juga merupakan langkah maju. Kegiatan ekonomi yang telah dilayani oleh KUD pada umumnya bergerak dalam bidang